Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang Ibu Sri. Selamat siang Bu Ya, Suci. tentu dengan Ibu Sri ya. Iya. Ya, boleh perkenalan terlebih dahulu Bu untuk nama lengkapnya, jabatannya serta asal instansinya. Iya. Nama lengkap saya Sri Rahmawati. Saya bertugas sebagai kepala sekolah di SDN Tajur Halang, Kecamatan Sukahening, Kabupaten Tasikmalaya. Oke, Ibu sebelumnya mohon izin Ibu ya untuk menanyakan beberapa hal Ya, terkait silakan. permasalahan siswa yang biasanya ada di saat kegiatan pembelajaran. Iya. Ada lumayan banyak pertanyaan Bu. Kita Iya. mulai saja ya. Iya. Oke, untuk yang pertama, apa pendapat Ibu tentang motivasi belajar? Motivasi belajar itu kan sesuatu sikap atau hal, bisa berupa gerakan atau dorongan dari seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan mencapai tujuan tertentu. Itu motivasi menurut versi saya. Jadi memang harus berasal dari dirinya sendiri ya Bu Yang ya? muncul Iya, muncul dari dirinya sendiri. Oke, selanjutnya Bu, menurut Ibu, pentingkah motivasi belajar bagi peserta didik, dan kalau penting apa alasannya, kalau tidak penting apa alasannya? Sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Karena motivasi belajar itu seperti, menurut versi saya juga ya, seperti ruh bagi anak ketika belajar. Karena tanpa motivasi mereka akan malas belajar. Pembelajaran yang diberikan oleh guru tidak akan sampai. Jadi memang itu tuh fundamental sekali ya, biar sangat mendasar yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Oke, selanjutnya menurut Ibu, apa saja indikator-indikator motivasi belajar? Indikator-indikator dalam motivasi belajar itu diantaranya minat siswa, kesukaan siswa, hal yang ingin dicapai oleh guru, hal yang ingin diraih oleh siswa. Mungkin itu termasuk salah satu indikator-indikator motivasi belajar menurut versi saya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya ya Bu, menurut Ibu seberapa seriuskah dampak apabila peserta didik memiliki motivasi belajar yang rendah, dan apa alasannya? Kalau peserta didik tidak memiliki motivasi belajar, secara otomatis pembelajaran tidak akan tersampaikan dengan baik. Lalu prestasi belajar siswa akan menurun. Terutama mungkin pendidikan juga akan berpengaruh kepada kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ya, jadi dapat disimpulkan untuk ruang lingkup kecil itu di hasil belajar siswanya, secara lebih luasnya untuk kualitas pendidikan Indonesia khususnya Bu ya. Oke, selanjutnya mungkin ada pendapat ataupun saran dari Ibu untuk mengatasi hal yang tadi tentang rendahnya motivasi belajar siswa. Ada nggak Bu saran-saran itu biar motivasinya lebih tinggi lagi, mungkin begitu? Ada saran dari Ibu? Dari pengalaman saya selama 17 tahun menjadi guru, hal yang utama untuk membangun motivasi siswa, terutama kelas 3 ya. Kalau kelas 3 kan termasuk masih kelas bawah ya. Jadi si anak-anaknya itu masih identik, masih suka dengan permainan, suka dengan dunia bermain ya. Jadi hal motivasi untuk anak kelas 3 itu mungkin harus banyak belajar sambil bermain. Bermain itu bisa lewat mencoba hal-hal baru, menemukan hal baru. Intinya kembali lagi kepada guru dalam memberikan motivasi itu harus berdasar dari inisiatif guru sendiri, membangun apa yang siswa inginkan. Karena kalau guru tidak punya inisiatif untuk membangun apa yang siswa inginkan, berarti tidak membangun motivasi siswa. Jadi kembali lagi ke guru, cara guru untuk contohnya mungkin untuk membangun motivasi itu seperti guru itu dalam sebelum belajar itu memberikan dulu motivasi seperti tepuk semangat. Itu bisa jadi motivasi ya, nyanyian mungkin ya, terus stimulus yang baik mungkin. Dan guru juga harus salah satu cara untuk meningkatkan motivasi menjalin kedekatan. Ya, memang guru itu kan sebagai teman, bisa sebagai bisa dekat ya. Kalau kita bisa membangun kedekatan dengan siswa, kita tahu apa yang siswa inginkan, ya mungkin motivasi siswa akan meningkat. Contohnya kita bisa mengajukan
ke siswa itu bertanya apa yang mereka inginkan itu. Ya sebenarnya memang dari hal sederhana ya Bu, kita sesuaikan kegiatan pembelajaran dengan karakter si siswa. Iya betul. Oke, selanjutnya ya Bu, apa pendapat Ibu mengenai minat baca? Minat baca itu merupakan keinginan untuk membaca seseorang ya, kesukaan mungkin ya. Jadi kalau misalkan suka tidak harus disuruh dulu ya Bu, iya, ada kesadaran diri tak itu minatnya. Jadi kesadaran untuk ingin membaca buku mungkin ya. Betul, untuk membaca PCB. Dan selanjutnya Ibu, menurut Ibu pentingkah minat baca bagi peserta didik? Seperti tadi seperti biasa dengan alasannya. Sangat penting. Karena membaca itu kan jendelanya dunia. Kalau sekarang siswa dibiasakan membaca, apa yang mereka tidak tahu bisa tahu. Apalagi sekarang kan pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan program literasi ya, dari berbagai arah, dari berbagai aspek sedang gencar. Nah itu kan literasi bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Karena ketika minat membaca siswa, ketika anak banyak membaca, mereka banyak tahu, lalu pembenaran kata mereka menjadi banyak, kemampuan mereka menjadi banyak mungkin dengan banyak membaca. Jadi memang sumber informasi ya, iya, sumber informasi. Baca, dia pun dapat informasi lebih banyak. Iya betul. Oke, selanjutnya Ibu, menurut Ibu hal-hal apa saja yang mempengaruhi minat baca peserta didik? Yang mempengaruhi minat baca anak, yang pertama motivasi dorongan dari guru. Motivasi dorongan dari guru. Lalu sarana prasarana yang menunjang, motivasi seperti contohnya seperti ini, guru mungkin membuat pojok baca yang menarik untuk siswa supaya yang tadinya nggak mau baca, malas membaca, tapi ketika melihat tempat bacanya menarik, pasti otomatis siswa jadi ingin membaca. Jadi diberikan ruang yang khusus, yang menarik. Terutama anak kelas 3 itu memang anak yang masih senang dengan warna-warni, dengan dunia bermain. Memang pojok bacanya bisa ditempel bunga-bunga, tempel nama, rambut foto, terus kan sekarang bisa membuat pohon literasi ya, itu salah satu menunjang untuk minat baca siswa ya. Oke. Nah menurut Ibu, seberapa seriuskah dampak apabila peserta didik memiliki minat baca yang rendah? Sangat berdampak besar, terutama bila anak sekarang tidak memiliki minat membaca, otomatis pengetahuan mereka akan terhenti di satu titik. Karena walaupun sekarang kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, si anak ya bisa menguasai digital gitu, bisa membayangkan gadget gitu, HP, tapi tetap membaca itu hal yang utama. Karena memang sekarang segala ada di HP, di Google, tapi kan di Google juga harus dibaca, ya informasi iya itu juga harus dibaca. Jadi otomatis itu secara tidak langsung bisa nanti meningkatkan minat baca anak ya. Tapi kalau sekarang rendah, kan sekarang kalau ibaratnya membaca di Google atau menulis WA gitu kan, kalau pembendaharaan katanya sedikit mungkin akan sulit. Memang modal utama siswa itu untuk membaca informasi apapun untuk membaca ya benar, membaca jendela dunia itu sangat benar sekali. Oke, selanjutnya Ibu, mungkin ada saran-saran Ibu untuk peserta didik kelas 3 di kelas saya Ibu ya, untuk meningkatkan minat bacanya. Bukan saya kebetulan rendah Ibu minat bacanya, mungkin ada saran-saran dari Ibu. Iya, ada, emang sama di mana-mana juga susah gitu. Tapi yang pertama kita harus melakukan pembiasaan, harus terbiasa si anak. Kalau si anak terbiasa kesananya kan, jadi kalau tidak dilakukan merasa ada yang kurang. Kan waktu saya kemarin ya di kelas 5, memang pertama anak-anak tidak terbiasa, tapi saya biasakan sebelum belajar 10 menit sampai 15 menit membaca. Jadi jam 7 itu mereka harus sudah masuk kelas, berdoa, membaca ya. Itu salah satunya itu berliterasi, membaca buku. Jadi mereka sudah beres membaca satu cerita, nanti ditukar lagi dengan temannya gitu. Itu salah satu pembiasaan membaca. Iya. 15 menit. Terus yang tadi mungkin membuat pojok baca ya.
terus memilih-milih buku yang tepat untuk anak kelas 3 kan. Mungkin anak kelas 3 sekarang diberikan buku sejarah di Penogoro gitu. Paling yang menariknya, yang penting membiasakan dulu mereka membaca seperti buku-buku yang banyak gambar-gambarnya ya. Anak kelas 3 mah masih suka dengan warna gambar-gambar seperti itu mungkin. Jadi memang harus buku yang ramah sarna ya Bu Iya, ya, iya. khususnya di kelas 3. Iya, Oke, betul. selanjutnya ya Bu ya, apa pendapat Ibu mengenai minat belajar Bu? Minat belajar matematika khususnya. Menurut Ibu, pendapat Ibu tentang minat belajar matematika itu seperti apa sih? Minat belajar matematika, kalau mendengar matematika ya anak itu biasanya langsung iya gitu. Apalagi kelas 3 masih dalam proses naik ke kelas atas ya, jadi materi-materi mulai ada yang sulit. Kalau minat belajar matematika itu keinginan siswa, membangun keinginan siswa untuk menyenangi matematika mungkin ya, versi saya mah gitu. Jadi bagaimana caranya supaya siswa ketika belajar matematika mereka merasa senang dan bahagia gitu. Ya, selanjutnya Ibu, menurut Ibu penting tidak minat belajar matematika bagi peserta didik? Ya, sangat penting sekali. Semuanya juga sangat penting. Kalau yang berhubungan dengan dunia pendidikan tidak ada yang sangat penting ya Bu. Jadi sangat penting sekali, karena ketika anak-anak mendengar kata matematika mungkin hampir 99%, saya tidak menyebutkan 100%, mungkin ada 1% yang senang, 99% pasti langsung wah, mendengar matematika itu seperti melihat hantu gitu ya, melihat ya, sangat penting sekali, sangat perlu itu. Ya, selanjutnya menurut Ibu hal-hal apa saja yang mempengaruhi minat belajar matematika Bu? Yang mempengaruhi minat belajar matematika adalah kembali lagi ke guru dalam memberikan media pembelajaran yang tepat dan sesuai. Karena menurut saya matematika supaya tidak membuat anak merasa takut, jenuh, harus penggunaan media yang tepat. Contoh di kelas 3 pengenalan pecahan ya. Ya, Nah, kan kalau sebatas melihat buku, oh ini 1/4 gambar kue dipotong. Tapi kan ketika kita membuat kue walaupun sekecil ini dipotong menjadi 2, ini berarti asana kue 1, anak-anak tulis 1, dibagi 2 jadi per 2. Nah, kan itu sudah sampai, konsep itu ke anak sudah sampai secara kematerian dan secara konkretnya sudah sampai realnya. Iya. Oke, selanjutnya menurut Ibu seberapa seriuskah dampak apabila minat belajar matematika siswa itu rendah? Sangat berdampak. Nanti kan hasil belajar siswa menjadi menurun. Kalau hasil belajar siswa menurun, ya berpengaruh pada kualitas pendidikan juga mungkin akan berpengaruh Bu. Jadi memang ujung-ujungnya lebih ke hasil ya Bu, hasil belajar siswa. Iya. Oke, selanjutnya menurut Ibu ya, mungkin tadi seperti yang sebelumnya ada saran-saran mungkin Bu, kebetulan di kelas saya itu ada permasalahan tersebut, jadi minat belajar matematikanya rendah sekali. Iya, rendah ya. Solusi untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 3 di dalam matematika, yang pertama kita harus tahu dulu, harus bertanya dulu ke siswa, mereka ingin belajar matematika seperti apa. Pasti mereka punya keinginan, sudah punya. Bu atuh belajar matematika telio dasar harus nama Bu ulah seueur teuing latihan, berarti itu keinginan siswa ya. Kan kadang ada yang guru yang terus memberikan latihan, ada 10, 20. Bukan banyak atau sedikit, justru walaupun sedikit anak harus mengerti. Sekarang terus dikasih soal 3 tambah 4, 5 tambah 6 sampai 20. Padahal kan yang harus dipahami anak cukup konsep penjumlahannya saja gitu. Jangan terlalu banyak memberikan soal, cukup soal sedikit tapi siswa paham. Lalu tadi bertanya tentang apa yang mereka inginkan, dibagikan saja. Kalau saya kemarin waktu di kelas 5, tiap belajar apapun saya selalu tanya, kalian mau apa belajar? Oh, mau tulis di kertas tempel, itu keinginan kalian. Jadi kalau sewaktu-waktu ada yang komen itu berarti melanggar janji, seperti janji keinginan gitu. Yang kedua ya tadi. Lalu yang ketiga, penggunaan media pembelajaran yang tepat bagi guru. Itu bisa meningkatkan media pembelajaran. Seperti mungkin pemutaran video di SD Rawa pasti canggih ya, ada juga ya, TV besar juga ada ya, bisa dimanfaatkan, dimanfaatin itu. Putar video tentang, kalau sekarang membahas tentang bangun-bangun ruang, nanti kan dimunculkan
Oh, ini bangun ruang kan ada yang versi kartunya sekarang banyak ya, video-video pembelajaran ya, ya banyak. Itu bisa meningkatkan minat belajar matematika bagi siswa kelas 3. Menurut saya. Tapi kayaknya saya juga sepakat sih Bu. Iya, iya, iya. Oke, selanjutnya menurut Ibu apa itu hasil belajar? Hasil belajar. Hasil belajar itu serangkaian nilai, bisa ya, serangkaian nilai yang didapatkan dari siswa baik berupa nilai akademik maupun non akademik yang ya didapatkan dari siswa setelah kegiatan pembelajaran. Ya, dan selanjutnya menurut Ibu penting tidak hasil belajar siswa tadi? Sangat penting karena itu menentukan kualitas pendidikan dan menentukan hasil pembelajaran yang sudah dicapai oleh guru. Jadi sebagai refleksi bagi guru juga ya, iya, tercapai atau tidak. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya menurut Ibu hal-hal apa saja yang mempengaruhi hasil belajar siswa secara umum? Yang mempengaruhi hasil belajar siswa secara umum adalah proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru, itu bisa mempengaruhi hasil belajar. Lalu kembali lagi tetap media, sarana prasarana yang digunakan, media alat peraga yang digunakan juga mempengaruhi hasil belajar. Lalu minat siswa juga mempengaruhi, minat siswa dalam belajar mempengaruhi hasil belajarnya. Oke, kalau untuk di matematika sendiri ada ini khusus nggak Bu menurut Ibu? Ada hal-hal khusus ya untuk khususnya di kan secara umum ya, kalau ini lebih spesifik lagi ke muatan pelajaran matematika. Ada yang beda nggak sih Bu dari pelajaran-pelajaran yang lain? Misalnya tadi kayak anggapannya harus digimanain, mungkin kan karena biasanya anak itu sudah lebih dulu memiliki matematika pusing, matematika susah gitu. Iya. Mungkin ada ini nggak hal-hal yang lain di luar yang tadi yang umum, ini khusus di matematika? Untuk meningkatkan hasil belajar. Iya, untuk meningkatkan belajar matematika khususnya. Apa sama saja itu sama yang lain? Cuma memang beda pelajarannya aja apa gitu Bu? Ada yang beda. Untuk menentukan hasil belajar siswa menurut versi saya ya. Sama tadi menurut versi saya, untuk meningkatkan hasil belajar di matematika menurut versi saya ada tidak bisa disamaratakan semua siswa. Tidak bisa. Karena saya waktu pelatihan guru penggerak saya mendapatkan ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tidak mungkin sekarang si A pintar matematika, si B tidak bisa matematika. Sekarang si A bisa 3 kali 6, sedangkan si B tidak bisa. Sedangkan hasil kan nantinya harus sama, ibaratnya nilai tata untuk menyeimbangkan kesamaan itu sesuai kemampuan siswa. Maka kalau didiferensiasi, soal untuk si A 3 kali 4, soal untuk si B cukup 1 kali 2. Yang penting dia memahami konsep perkalian, karena tujuannya itu sama-sama, yang menguasai dan yang tidak mengetahui konsep matematika. Ada yang itu pembedanya, mungkin saya versi saya mah jadi berdiferensiasi, dibedakan ya. Oke, selanjutnya seberapa serius Bu apabila peserta didik memiliki hasil belajar matematika itu rendah? Serius, menurut saya akan serius, karena kalau matematika nanti berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya. Kalau si anak nanti menjadi pengusaha gitu, harus bisa menghitung. Kan kalau di sekolah dasar itu pembelajaran dasar-dasarnya kan, penjumlahan, perkalian gitu, pengurangan gitu. Jadi harus minimal lah konsep dasarnya anak itu harus bisa. Kalau anak konsep dasarnya tidak bisa, kalau langkah berikutnya bagaimana? Ya, maka kita jangan memaksakan si anak kalau belum memahami satu konsep. Biarkan anak memahami konsep ini dulu, karena bertahap. Mungkin dia lambat menguasai konsep ibaratnya persen gitu ya, tapi kan nanti di kelas 4, kelas 5 juga bertemu lagi, mungkin akan meningkat. Jangan dipaksakan ketika anak tidak memahami konsep persen, dipaksakan untuk memahami. Penemukan masih bisa. Jadi jangan memaksakan, dia berpengaruh gitu hasil belajar matematika untuk kehidupan, karena bukan semua mata pelajaran juga berpengaruh, cuma matematika juga sangat berpengaruh untuk kehidupannya. Ibu ada saran juga untuk mengatasi hasil belajar siswa yang rendah khususnya di pelajaran matematika? Saran saya
untuk meningkatkan hasil belajar matematika kelas 3 yang masih rendah, yang pertama memberikan pembelajaran atau materi di kelas 3 lebih bervariasi supaya hasilnya kalau sekarang bervariasi, terus tadi lagi berhubungan dengan minat siswa tetap harus dibangun. Kalau mereka sudah mencintai mata pelajaran matematika pasti ya menyenangi. Terus penggunaan media pembelajaran yang lebih bervariasi itu bisa meningkatkan hasil belajar. Terima kasih Ibu, dan Ya. selanjutnya ya Bu ya, Ibu masuk ke Oke, jadi Bu mohon maaf ya ada kendala teknis. Jadi Ya. tadi kita sudah Tidak mulai apa-apa masuk. ya Bu. Hari ini sekarang kita sudah mulai masuk ke keterampilan baca lanjutan. Nah, menurut Ibu apa itu keterampilan baca lanjutan? Keterampilan membaca lanjutan itu keterampilan memahami sebuah teks bacaan ya, yang bisa diberikan kepada siswa, bisa berupa membuat ringkasan pertanyaan mungkin dari teks bacaan versi saya. Jadi dititikkan pada pemahaman siswa Pemahaman ya. Bu? siswa ya. Oke, selanjutnya menurut Ibu seberapa penting keterampilan membaca lanjutan di kelas 3? Sangat penting sama, karena ketika anak membaca tapi tidak memahami, seperti menulis di atas daun talas, jadi tidak berbekas. Iya, jadi membaca teh cuma membaca saja kan. Kalau dengan memahami berarti si anak, oh iya bacaan ini tentang kisah Pangeran Diponegoro, ibaratnya seperti itu, masuk ke raganya gitu kalau dalam bahasa Minangkabau. Oke, selanjutnya menurut Ibu hal-hal apa saja yang mempengaruhi keterampilan membaca lanjutan? Yang mempengaruhi keterampilan membaca lanjutan di kelas 3 adalah satu, kebiasaan membaca anak, lalu kebiasaan yang diberikan guru juga berpengaruh. Ibaratnya guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak terbiasa memberikan pemahaman. Ketika membaca ya sudah beres membaca anak, tapi tidak memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan, kan si anak berarti tidak terbiasa, berarti begitu saja. Kalau untuk lingkunganmu seperti khususnya di sekolah saya Bu ya, kan kebanyakan anak itu pahamnya hanya menggunakan bahasa Sunda saja. Menurut Ibu berpengaruh tidak pada pemahaman baca lanjutan? Ada pengaruhnya tidak? Misalkan kan bacanya bahasa Indonesia, tapi dia terbiasa dengan bahasa Sunda, ada pengaruhnya tidak? Jadi pebuliwet dengan bahasa ibu. Bahasa ya Bu. Karena seperti kembali lagi ke tadi, literasi membacanya kurang, berarti kebiasaan membaca buku-buku teks bahasa Indonesianya kurang. Jadi pembendaharaan kata bahasa Indonesianya aja juga kurang. Jadi yang terbayang teh bahasa Sunda kalau di mana ayah bekerja, ibaratnya di Serang gitu, entah di sawah itu di Serang ibaratnya. Oke, selanjutnya menurut Ibu seberapa seriuskah dampak apabila siswa tersebut memiliki keterampilan membaca rendah Bu, membaca lanjutan rendah? Akan berpengaruh terhadap kemampuan memahami sesuatu anak di masa depan. Karena menurut saya kalau sekarang anak dari membaca saja mereka mudah memahami, berarti setiap menghadapi sebuah permasalahan atau persoalan mereka akan mudah memahami ketika dalam membaca. Jadi tingkat konsentrasinya mungkin kurang. Ini memang sangat berdampak ya Bu, dan juga sangat serius apabila peserta didik tidak memiliki keterampilan baca lanjutan. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Alhamdulillah sudah pertanyaan tidak terasa ya. Oke, mungkin ada saran-saran dari Ibu untuk mengatasi permasalahan rendahnya keterampilan baca lanjutan di kelas 3. Saran dari saya untuk meningkatkan rendahnya keterampilan membaca lanjutan di kelas 3, untuk meningkatkannya, satu, membiasakan mereka membaca, dua, membiasakan mereka menjawab atau memahami isi cerita, contohnya memberikan pertanyaan atau membuat pertanyaan dari bacaan. Kalau membuat ringkasan untuk kelas 3 sepertinya agak sulit ya. Paling seperti ini, kalau sekarang disajikan cerita tentang memancing ikan ya, cerita tentang memancing ikan, mungkin bisa dihadirkan anak ke depan, lalu diberikan gambar sedang memancing ikan, coba kalian buat pertanyaan ya, dipancing dengan menggunakan gambar, media gambar,
Terus biasakan anak mengenal kata tanya, bisa itu. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan untuk menjawab Sama-sama, Bu ke-28 Suci. pertanyaan. Oh, tidak terasa ya. Dan semoga sukses selalu. Terima kasih Amin. sekali. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Sama-sama, Oke, Bu Suci. terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.